Galeri Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Gloria dan Kak Fide. Ada Kak Yusril di acara Galeri Bible Kids. Yeay! Wah, kakak lihat dari sini adik-adik udah tidak sabar untuk beribadah bersama-sama. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kak Yusril akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan pada sore hari ini. Ada waktu bagi kami untuk beribadah. Tuhan berkati kami anak-anak-Mu dari awal hingga akhirnya ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Yusril. Wah, kakak lihat adik-adik di rumah pada semangat. Yuk Kakak Glory ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kita bernyanyi bersama Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Lagi adik-adik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Wah, kakak lihat adik-adik di rumah masih semangat memuji Tuhan. Yuk kita masih bernyanyi bersama Aku Bebas. Karena kasih Tuhan Yesusku, aku diselamatkan olehnya. Karena kasih Tuhan Yesusku, karena kasih-Nya aku bebas. Aku bebas. Ku bebas karena darahnya, ku bebas karena kasih-Nya. Sekarang hidupku bebas dari dosa. Ye ye ye, aku bebas. Ye ye ye, aku bebas. Ye ye ye, aku bebas. Kini hidupku menjadi berkah. Sekali lagi adik-adik. Karena kasih Tuhan Yesusku, aku diselamatkan olehnya. Karena kasih Tuhan Yesusku, karena kasih-Nya aku bebas. Aku bebas. Ku bebas karena darahnya, ku bebas karena kasih-Nya. Sekarang hidupku bebas dari dosa. Ye ye ye. Ye ye ye, aku bebas. Ye ye ye, aku bebas. Ye ye ye, aku bebas. Kini hidupku menjadi berkah. Ye ye ye.
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk menyembah Dia. Mari kita mengangkat satu pujian, hanya ada satu Tuhan. Dengan kesungguhan hati kita mau menyembah Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Mari kita mengangkat pujian ini, hanya ada Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Halo, ketemu lagi sama Kak Febri ya. Semuanya apa kabar? Pasti sehat ya. Ya, kali ini kita mau belajar firman Tuhan lagi dengan Kak Febri. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, oke? Angkat tangannya, digoyang-goyang, lebih kencang, diturunkan. Sekarang diangkat lagi, digoyang-goyang lagi. Tepukan ke atas, tarik dengan kekuatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami senang sekali hari ini. Kami sudah bernyanyi, sudah memuji Tuhan, dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, sebelum Kak Febri kita belajar firman Tuhan, Kak Febri mau tanya dulu nih, yang nonton semuanya yang di rumah, siapa di sini yang di rumah itu dia jadi anak sulung? Anak sulung itu artinya anak paling gede, bukan badannya yang gede, tapi dia anak yang pertama. Kayak Kak Febri nih, Kak Febri anak sulung, anak yang pertama, dan Kak Febri punya adik 2. Nah, teman-teman di rumah, ada yang jadi anak sulung? Nah, hari ini kita mau belajar lagi dari ketaatan anak sulungnya Allah yang disebut juga bangsa Israel. Mari kita semua, Kak Febri ajak baca Alkitab, silakan dibuka Alkitabnya. Bisa buka sendiri, kalau udah bisa buka sendiri, bisa juga minta tolong sama kakak atau sama papa mama ya. Dari Keluarannya pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-13.
13. Oke, Keluaran 12 ayat yang ke-13. Kak Febri baca dari sini, teman-teman juga ikut ya baca dari rumah dengan suara yang lantang, suara yang kuat, suara yang semangat, sampai tetangganya dengar, sampai Kak Febri juga di Batu dengar suara teman-teman yang lagi baca. Oke, Keluaran 12 ayat 13, tapi kita baca bagian A-nya saja. Udah apa nih? Ada nih ya. Nah, tara, ada di layar. Kita baca sama-sama ya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Sekali lagi teman-temannya, Kak Febri baca. Keluaran 12 ayat 13a. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Nah, teman-teman, Kak Febri mau ulang sedikit nih cerita Kak Febri minggu lalu tentang ketidaktaatan Firaun dan bagaimana dia mengeraskan hatinya sampai tulah-tulah itu datang sama dia. Kita kemarin belajar ada 9 tulah. 9 tulah yang udah datangin Firaun, tapi dia tetap masih mengeraskan hatinya. Sampai akhirnya Musa datang lagi sama Firaun. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan ini bagaimana ini? Kami masih belum diizinkan keluar dari tanah Mesir. Firaun masih aja mengeraskan hatinya. Tuhan bilang sama Musa, oke, pergi lagi kamu katakan kepada Firaun kalau bangsa Israel harus pergi keluar dari tanah Mesir dan menyembah aku. Musa pergi kepada Firaun, dia pergi bersama dengan Harun. Dia menyampaikan firman Tuhan yang mengharuskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi teman-teman, tetap Firaun ini berkeras hati. Firaun tidak mau mendengar apa kata firman Tuhan yang udah disampaikan oleh Musa dan Harun, teman-teman. Nah, sehingga Tuhan pun berfirman lagi kepada Musa. Oke, baiklah. Aku akan menyatakan kuasaku kepada dia sehingga dia pun bisa taat dan mengizinkan kamu semua dan kamu membawa bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Nah teman-teman, karena kekerasan dan kedegilan hatinya Firaun, dia nggak mau mendengarkan suara Tuhan yang udah disampaikan Musa dan Harun. Tuhan berfirman lagi nih, oke, aku akan membuat satu tulah lagi, dan tulah ini benar-benar akan membuat dia mengizinkan kalian untuk pergi keluar dari tanah Mesir. Bahkan dia nggak mau lagi melihat muka kalian ada di tanah Mesir ini. Wah teman-teman, Tuhan udah murka nih, udah marah nih sama Firaun ini. Sampai akhirnya Tuhan mendatangkan tulah yang ke-10, yaitu anak sulung mati. Nah teman-teman, pada saat itu Musa langsung panggil nih seluruh tua-tua Israel. Ayo semua tua-tua Israel, kumpul. Aku mau memberitakan firman Tuhan, mau menjabarkan, mau menjelaskan apa yang sudah Tuhan beritahukan kepada aku, dan kita semua harus melakukannya. Nah teman-teman, Tuhan perintahkan mereka semua untuk mengumpulkan domba-domba jantan yang terbaik, yang tidak cacat, pokoknya yang paling baik di antara semuanya, dikumpulkan pada hari ke-10 di bulan itu. Oke teman-teman, pada hari ke-10 di bulan itu. Kemudian, kalau sudah ada domba yang terbaik itu, mereka harus merawatnya, memperhatikannya selama 4 hari, dan dipastikan kalau domba itu dalam keadaan baik, tidak cacat, tidak ada luka sekecil apapun, nggak ada koreng-korengnya, nggak ada kukunya yang lecet, tidak ada bulu-bulunya yang rontok, tidak ada. Tapi benar-benar yang terbaik. Dan usianya juga masih domba yang berumur 1 tahun. Harus benar-benar yang baik, teman-teman. Nah, terus apa perintahnya? Perintahnya pada hari yang keempat tadi, sore-sorenya dombanya itu dipotong, teman-teman. Setelah dipotong, darahnya itu ditampung. Darah dombanya tadi ditampung, kemudian darahnya itu nanti dipakai untuk ditandai di tiang-tiang pintu rumah orang Israel. Di ambang pintu rumah orang Israel. Sehingga waktu malaikat maut datang, rumah orang-orang Israel itu dilewati. Nah teman-teman, ini mereka lakukan dengan taat, teman-teman. Pada sore hari, bapak-bapak nih sibuk memotong dombanya. Ayo, potong dombanya. Darahnya jangan lupa ditampung. Ibu-ibunya disuruh Tuhan untuk membuat roti. Adonan roti, tapi rotinya tidak beragi. Nah, inilah yang mereka sebut sampai sekarang, bahkan budaya mereka juga, sebagai Hari Raya Paskah. Nah, teman-teman, setelah mereka melakukan itu pada sore hari, malam-malamnya mereka berkumpul di rumah. Mereka berkumpul di rumah mereka masing-masing, dan mereka bersekutu bersama. Mereka memakan daging domba tadi, dan juga roti yang sudah diadon tadi, dengan roti yang tidak beragi itu, teman-teman. Tapi, jangan lupa kalau
darah dombanya tadi sudah dioleskan pada tiang pintu mereka, tiang pintu rumahnya mereka. Nah, pada saat yang bersamaan teman-teman, waktu tengah malam, terdengarlah suara ratapan, suara teriakan, tangisan yang sangat kuat di seluruh negeri Mesir. Mereka menangis semua. Wah! Mereka menangis semua teman-teman, karena mereka mendapati semua anak sulung mereka mati, teman-teman. Semua anak sulung, berarti anak pertamanya, anak pertama dari semua orang-orang Israel itu mati. Dan Alkitab katakan bukan cuma anak pertama, teman-teman, tapi binatang-binatang yang sulung juga mati. Waduh, mereka semua sangat menjerit ketakutan, mereka menjerit kesakitan, mereka menangis karena anak-anak sulung mereka mati. Tapi ternyata teman-teman, bukan hanya orang-orang biasa yang anak sulungnya mati. Anak sulungnya Firaun yang adalah pemegang tahta nih, dia juga mati. Waduh, Firaun dia udah bingung juga, dia udah jengkel, dia udah marah juga. Aduh, ini kenapa ini? Sampai akhirnya dia bilang sama Musa dan Harun, Oke, kamu pergi sekarang. Kamu pergi dari tanah Mesir. Kamu pergi, aku tidak mau melihat muka kamu lagi ada di sini. Kamu pergi ke sana, sembah Tuhanmu, bawa semua bangsamu dan bawa semua ternak-ternakmu. Wah, pada saat itu juga teman-teman, mereka pergi dari tanah Mesir. Mereka pergi dari tanah Mesir dan mereka juga membawa perhiasan-perhiasan karena Tuhan sudah membuat hati orang-orang Mesir tadi menjadi lembut. Sehingga oke, ini kalian pergi, bawa aja ini semua emas, perak, pakaian, harta benda ini kalian bawa saja. Akhirnya mereka pergi nih teman-teman. Mereka pergi di bawah pimpinan Musa. Alkitab katakan 600.000 orang laki-laki keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan. Di bawah pimpinan Musa dan di bawah tangan Tuhan yang kuat, teman-teman. Waduh, ini luar biasa ya. Gimana Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, dibawa sampai ke tanah Kanaan. Nantinya itu tanah perjanjian yang Alkitab bilang penuh susu dan madunya, teman-teman. Nah, teman-teman, dengan kuasa Tuhan, dengan tangan Tuhan yang kuat, akhirnya mereka sudah dibebaskan. Mereka sudah pergi dari tanah Mesir, tanah perbudakan, menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan, yang kata Alkitab penuh susu dan madunya, teman-teman. Weh, sekarang mereka sudah bisa senang nih, aku sudah bebas, aku sekarang sudah dibebaskan. Hanya karena kuasa Tuhan, hanya karena kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, teman-teman, Kak Febri mau punya pertanyaan saat ini sama teman-teman setelah kita membaca ini. Jawabannya gampang sih. Kira-kira apa sih yang membuat mereka itu bisa bebas? Apa yang bisa membuat mereka bisa keluar dari tanah Mesir? Jawabannya cuma satu, yaitu kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang sudah membuat mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Kuasa Tuhan yang sudah mengadakan tulah-tulah tadi, walaupun Firaun hatinya masih keras, tapi kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan bisa berhasil membuat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perbudakan. Sehingga mereka sekarang disebut sebagai bangsa yang bebas nih, teman-teman. Nah, teman-teman, melalui darah anak domba tadi yang sudah dioleskan di tiang pintu rumah orang-orang Israel, mereka dibebaskan. Ini juga yang menjadi pertanda bagi mereka. Allah mau memberitahukan sejak awal nih kepada mereka, kalau nanti pun akan ada satu pribadi yang mengorbankan nyawanya, mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan semua orang di dunia yang berdosa, yaitu pribadi Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita sudah dibebaskan nih. Kita sudah disucikan oleh darah Kristus. Dosa-dosa kita sudah diampuni di atas kayu salib. Kalau begitu, gimana nih sikap kita sebagai anak yang sudah dibebaskan? Sebagai anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Apakah kita masih mau berbohong lagi? Pasti tidak dong. Apakah kita masih mau mencuri lagi? Oh, apalagi pasti tidak dong. Terus apalagi nih? Apakah kita masih tetap mau mencontek nih waktu ujian, waktu ulangan? Oh, tentunya tidak juga dong. Kita masih mau melawan papa mama, berantem sama teman, pukul-pukulan sama teman, atau kita ganggu teman, ganggu adik yang lagi main? Tentunya tidak. Tapi kita menjadi anak yang baik, kita menjadi anak yang taat, yang dengar-dengaran, yang rajin berdoa, rajin baca firman, rajin ikut ke gereja, nyanyi di sekolah minggu, rajin ikut GBK. Ya, itu tandanya anak yang sudah dibebaskan, yang sudah menerima keselamatan, yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus. Oke teman-teman, nah selain itu kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan nih untuk kasih Tuhan yang luar biasa bagi Kak Febri, bagi kamu yang menonton, bagi kita semua, bagi papa mama yang sudah sangat mengasihi kita,
Dia satu pribadi yang mengorbankan darahnya, memberikan nyawanya untuk menebus kita, umat yang berdosa. Harusnya kita masuk neraka, tapi karena kasihnya kita bisa menikmati surga yang kekal, surga yang mulia, kalau kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Satu-satunya penyelamat kita, bukan yang lain. Oke? Sekarang taruh tangannya di dada, bilang, makasih Tuhan kalau Tuhan sudah menyelamatkan aku. Oke? 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan aku. Sekali lagi ya. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan aku. Oke teman-teman, sampai di sini ya firman Tuhan kita kali ini. Jangan lupa tetap rajin baca firman Tuhan, tetap berdoa juga, dan tetap taat sama firman Tuhan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya firman Tuhan kita kali ini. Jangan lupa tetap taat sama firman Tuhan, terus rajin berdoa, dan terus baca firman Tuhan. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan ya, yang terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Sekali lagi adik-adik, kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Yuk adik-adik semua lipat tangan, tutup mata. Kakak akan memimpinnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur hari ini kami boleh beribadah bersama, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya ibadah hari ini boleh memberkati setiap kami. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberkati para pemerintahan yang ada dari pusat bahkan hingga daerah. Tuhan juga memberkati setiap orang-orang yang ambil bagian dalam tugas mereka di tengah pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami. Tuhan memberkati kami, keluarga kami, bahkan orang-orang di sekeliling kami. Berikan kami semua kesehatan, kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami yang mungkin saat ini kami harus sekolah online. Tuhan terus berikan kami semangat dan sukacita senantiasa, dan kami boleh sekolah dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan waktu kami ke depan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kamu tanya, ceritanya seru nggak? Pasti seru dong, karena Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita, dan kita telah bebas untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, kita akan bernyanyi bersama, Jika Engkau Ingin Dibebaskan. Jika engkau ingin dibebaskan, besar kuasanya darah Tuhan. Jikalau berniat disucikan, ada kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi adik-adik. Jika engkau ingin dibebaskan, besar kuasanya darah Tuhan.
Tuhan adik-adik, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara kita di sore hari ini. Untuk menutup acara kita di sore hari ini, minta dengan kasih Kak Fide yang akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta kasih Tuhan. Dan kami sudah selesai dalam ibadah kami di sore hari ini. Terima kasih, kiranya cerita firman Tuhan yang kami dengar dapat memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Fide. Adik-adik, jangan lupa ya, saksikan terus acara Galeri Bible Kids setiap hari Minggu jam 4 sore. Sampai jumpa minggu depan. Harusnya